penghasilan dari YouTube, para YouTuber misalnya, jadi gini, bicara tentang hukum ada halal haram, ada nanti yang kedua adalah masalah tingkat kewaraan, martabat lebih tinggi lagi. Ini babnya beda. Sekarang bicara tentang halal haram sesuai dengan petunjuk pembahasan fikih seperti apa. Jadi penghasilan dari YouTube itu adalah seseorang berkarya, kemudian setelah itu mendapatkan imbalan. Nggak ada istilah riba di dalamnya karena tidak ada transaksi riba, nggak ada. Saya membuat sesuatu, saya tempelkan di tempat tersebut, lalu saya mendapatkan sesuatu. Maka di sini adalah asalkan kreasi Anda yang Anda jalankan itu hal yang positif, bukan merusak orang. Bukan merusak orang. Ini dulu. Kalau kerjaannya ngerusak, nyebar film-film nggak benar dan sebagainya, ya Anda sudah punya dosa sebelum dapat duit. Yang didapat pun juga sesuatu yang tidak baik karena dari keharaman perbuatan Anda. Tapi Anda melakukan hal yang baik. Anda seorang dokter menyebarkan kemanfaatan, nasihat tentang kesehatan. Anda seorang petani ingin mengajari orang bagaimana bertani, bercocok tanam yang benar. Lalu Anda mendapatkannya. Adalah halal. Dan halal, dan itu pembagian rezeki di situ tuh pakai alat, pakai sistem, nggak ada yang berbohong, nggak ada. Jadi jujur situ, nggak ada yang merekayasa itu. Anda pun adanya promo yang tidak sesuai, itu dibahas oleh para ulama. Selagi yang engkau terima bukan yang pasti dari yang haram, maka tidak bisa dikatakan itu haram pasti. Sak rendah-rendahnya jatuh bab subhat. Subhat itu tidak bisa dikatakan haram karena memang tidak haram mutlak. Tapi tidak bisa dikatakan halal mutlak karena memang mungkin masuk yang haram. Tapi kalau Anda mengambilnya tidak dosa. Paling tidak ini. Jadi ya bukan suatu yang haram. Kok banyak konten, banyak promo-promo yang nggak benar dan sebagainya. Tapi kan juga ada promo-promo yang baik. Sebenarnya kita menurutkan ada promo bisnis yang baik, yang halal. Seperti hanya gaji dari pemerintah. Memang mungkin ada, kan ada perusahaan minuman keras dan sebagainya. Tapi kan juga ada penghasilan hasil bumi dan sebagainya, atau minyak dan sebagainya. Jadi gaji pemerintah, gaji negara tidak bisa kita katakan haram. Biarpun katanya mungkin ada pabrik minuman keras dan sebagainya. Mengatakan haram itu adalah kalau jelas-jelas ini loh, saya semalam ngerampok, nih loh hasilnya. Tapi kalau ada seorang perampok ngasih duit kepada Anda, tapi dia punya perusahaan pabrik, ya Anda boleh nerimanya. Seorang maling misalnya, dia punya peternakan, kaya dia, tapi kebetulan dia juga nyuri. Lalu Anda tahu dia pencuri. Ini saya bikin contoh ekstrim, bukan urusan YouTube, apalagi negara lebih santun dalam hal ini. Ada seorang, dia biasa nyolong ini, tapi dia punya kebun dan sebagainya. Kemudian setelah itu ngasih hadiah kepada Anda, beras dan sebagainya. Anda boleh menerimanya kok. Kecuali dia ngomong, ini semalam Anda habis nyolong nih buat ente. Nah itu baru nggak boleh nerima. Jadi kesimpulannya adalah apa yang diperoleh dari YouTube, asalkan apa yang Anda kerjakan sesuatu yang bermanfaat atau paling tidak membahayakan orang dari secara fisik, mental, akhlak, maka itu adalah sesuatu yang boleh Anda ambil halal. Kalau Anda, saya pengen warok, pengen hati-hati, itu urusanmu sendiri. Dan itu bagus, sehingga mungkin berkata saya tidak akan mengambilnya. Terus biar diambil oleh orang fakir miskin, ya bagus. Atau sebagian ustadz, mungkinlah saya tidak akan mengambil untuk makan anak-anak saya, biarpun itu tidak haram, tapi saya kurang senang. Lalu untuk apa? Ya sudah, karena untuk menguatkan media saya ini, saya kan dokter kesehatan. Kalau saya pengen bahasanya hasil YouTube saya ini, untuk saya kuatkan media saya, biar kesehatan ini lebih besar manfaatnya. Boleh yang demikian itu. Ini babnya bab warok, orang berhati-hati. Tapi kalau Anda sudah bisa warok, nggak boleh menyalahkan orang lain dong. Kalau Anda menghindar, oke lah.
Yang nggak boleh kan gaya sombong, mohon maaf. Ada ustadz kan biasa dikasih hadiah sama orang, kurang lebih seperti itu. Kalau orang dikasih hadiah sah-sah saja. Kemudian ada ustadz tidak mau menerima hadiah karena tidak mau memberatkan orang. Itu juga pilihan Anda. Yang nggak boleh Anda merasa sok, sudah Anda tidak menerima lalu menyalahkan. Kenapa Anda menerima? Loh kenapa? Yang Anda menghindar dari penghasilan YouTube itu adalah mungkin Anda mengambil satu cara atau berhati-hati atau istilahnya wara, itu urusan Anda dan sebuah kebaikan buat Anda. Tapi di saat Anda menyalahkan yang lain jadi bermasalah. Kecuali itu tadi isinya atau kontennya, isinya adalah sesuatu yang merusak akhlak dan sebagainya, dari sini saja sudah dosa sebelum mendapatkan uangnya. Maka kami himbau kepada siapapun yang urusan dengan dunia per-YouTuban ini, pastikan yang Anda sebarkan bermanfaat. Apakah untuk pikiran, untuk hati, untuk agama, ini harus bermanfaat. Untuk mental, untuk akhlak, harus bermanfaat. Atau paling tidak berbahaya, hanya sekedar hal-hal yang wajar. Anda yang menyebarkan gambar bunga tentang ini kan bicara manfaatnya apa kira-kira ini ya. Tapi kalau sudah lah fitnah, hanya pengen ngejar viral saja, lalu Anda cerita ngosip, jelik, ngomongin kejelekan orang. Kalau ada orang bermasalah langsung dikejar biar apa namanya, pengikutnya lebih banyak lagi. Kalau dengan model-model haram begitu ya nggak berkah dalam kehidupan Anda. Kan ada dunia per-YouTuban ini kan masalah dunia kemasyhuran, semakin viral, dunia viral. Sehingga pengen adalah cari konten-konten yang bikin viral lah. Ini kadang-kadang kalap, yang penting rame itu. Nah ini nggak bisa. Jika itu membahayakan, misalnya ada tentang kehormatan orang, nggak boleh saya memberitakannya. Urusan dengan fitnah, ya nggak boleh memberitakannya. Maka boleh Anda silakan. Bahkan sekarang harus berlomba. Dunia media ini Anda berlomba. Anda orang-orang baik. Kalau kami sebut orang baik bukan saja ustadz. Anda seorang dokter yang baik. Anda masuk dunia ini boleh Anda berikan informasi kesehatan yang benar. Anda seorang insinyur yang baik. Anda seorang petani yang baik. Boleh. Dan harus kita warnai ini. Kita warnai dengan yang positif. Maka di saat seperti itu Anda termasuk bagian orang yang memperjuangkan kemanusiaan. Saya tidak bicara tentang urusan agama saja. Segala yang bermanfaat untuk manusia boleh di situ. Jadi intinya penghasilannya boleh Anda manfaatkan. Asalkan kinerja Anda adalah sesuatu yang terpuji. Kalau perbuatan Anda tidak terpuji, di situ sudah dosa sebelum mendapatkan uang. Wallahu a'lam bishawab. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.